Bahkan di salah satu ada TikTok itu sampai ada yang menggunakan live langsung, dan itu saya lihat yang ikut Masya Allah ribuan orang dengan cek kodam misalkan. Allahu yarham. Hadirin jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah. Ini pemikiran yang masuk dalam diri kita. Dan inilah godaan setan di era modern sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tafarrada bi uluhiyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil ulia. Wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ila akhir ayat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian imtithalu awamirillahi wajtanabun nawahi sirra wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berusaha untuk menjauhi segala larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menegaskan betul tentang hal perintah dan larangan itu. Nabi menyatakan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu wa fi riwayatil akhar fantahu. Apabila, kata Nabi, aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka laksanakan perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, artinya bukan seenaknya, tetapi semaksimal kita yang mampu untuk melakukannya. Berbeda dengan larangan para jamaah sekalian dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegas dengan mengatakan, wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Apabila aku melarang kepada kalian suatu larangan, maka jauhi larangan itu. Dan tidak ada kalimat mastata'tum, saya belum mampu Ustaz menjauhi larangan ini, saya semampu saya ya. Tidak ada. Kalian mampu atau tidak mampu, maka Nabi mengatakan dalam hal larangan itu kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, maka Nabi mengatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang akan dibahas pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala tadi sampaikan di awal di muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ila akhir ayat. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, ja'alna, kami jadikan, telah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, bukan satu dua orang nabi, tapi setiap nabi, aduan, aku jadikan di setiap nabi itu pasti punya musuh. Di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Jadi musuh dari para setiap nabi itu adalah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang ahli maksiat. Kalau di ayat ini surat Al-Maidah 112 itu, Allah mengatakan, bagi setiap nabi, aku jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa mereka ini? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kita jelas tentu kita tahu, kalau setan dari golongan jin jelas memang setan. Tapi kalau siapa setan yang dari golongan manusia itu? Jadi dalam Al-Quran itu setan dari golongan manusia itu bukan jelek. Setan dalam Al-Quran itu bukan setan yang menakutkan kita. Tapi setan dari golongan manusia itu adalah mereka orang yang cantik, mereka ganteng, mereka tampan. Jadi tidak menakutkan. Kalau menakutkan pasti lari kita. Makanya di ayat ini Allah menjelaskan tulisannya ayat ini. Setelah minasyayatin minal jinni wal ins, setelah itu kemudian mereka itu melakukan gurura, yaitu dengan cara mengumbar kata-kata, tapi dalam rangka untuk menipu manusia. Makanya Allah menyatakan syayatinal insi wal jin. Jadi setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari hal inilah sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, karena begitu bahayanya. Jadi memperingatkan betul kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhrat dabbin la dakhaltumuhu. Qila al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, qala faman, rawahu Bukhari wa Muslim. La tattabi'anna, sungguh kalian nanti akan mengikuti sunana man kana qablakum, yaitu sunana, jamak dari sunnah. Apa? Thariqah, bisa cara berpikirnya, gaya hidupnya, model hidupnya, dan hampir semua dari kita hari ini mengikuti mereka. Jadi kalian nanti akan mengikuti cara tingkah pola mereka, orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Tapi pelan-pelan tapi pasti. Bahkan Nabi sampai mengatakan, lauda kalau jukhlat dabbin, seandainya mereka ini masuk ke lubang biawak sekalipun, la dakhaltumuhum, dalam sebuah lafaz yang lain, la tabi'tumuhum, seandainya mereka ini
orang-orang sebelum kalian ini, karena pengaruhnya begitu kuatnya, maka sampai mereka masuk ke lubang biawak pun, maka kalian akan mengikuti, kalian akan masuk ke dalam lubang biawak itu. Di dalam syarah hadis ini nyatakan yang namanya lubang biawak itu natnun, suatu yang menjijikkan, baunya busuk, nggak enak. Mungkin kita nggak akan pernah terbayangkan untuk masuk ke sana karena saking nggak enaknya, saking busuknya baunya dan sempit ruangnya. Tapi karena kekuatannya, bagaimana pengaruhnya, sehingga kekuatan kita ini nggak ada apa-apanya. Sehingga pemikiran kita dipengaruhi, gaya hidup kita dipengaruhi. Akhirnya kita nggak sampai sadar, kita pun akan masuk di dalam lubang biawak itu. Sampai-sampai kemudian para sahabat menyatakan, ya Rasul, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi wa Nasara ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman, siapakah lagi kalau bukan mereka? Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala. Hadis ini peringatan keras buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat kita semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ternyata kita nanti akan dibawa pelan-pelan. Kita nanti dengan dibawa dengan secara masif, secara pelan-pelan nanti akan masuk ke dalam pemikiran mereka. Ternyata sampai hari ini Yahudi wa Nasara lah yang menjadi musuh yang tersisa, yang disisakan oleh Allah untuk kita. Sebab tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'anil Karim tentang kehancuran Yahudi wa Nasara. Kalau kaum Samud, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom mungkin itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasannya Allah menghancurkan Yahudi wa Nasara, tidak ada. Maka itulah tersisa yang disisakan oleh Allah untuk kita. Mungkin kita akan menghadapi musuh itu dan mungkin sampai nanti hari kiamat. Termasuk mungkin yang kita bisa bayangkan bagaimana yang ada di Palestina hari ini. Bagaimana orang Israel membombardir tidak akan berhenti. Sampai sekarang pun bahkan mereka kemarin merilis jumlah yang terbunuh di tahun 2025 ini pun dirilis yang baru-baru kemarin. Masya Allah. Artinya mereka tidak akan pernah berhenti dari mana pun. Mereka akan terus membunuh dan membunuh. Yang sampai korban yang sampai hari ini bisa mencapai 45.000. Masya Allah. Ini manusia, nyawa. Dan Islam menempatkan nyawa itu betul-betul mahal yang luar biasa. Hadis khifdun nafas, dan termasuk jawab diantaranya al-aqad al-maqasidus syariah. Dari tujuan syariat ini diturunkan oleh Allah diantaranya adalah maqasidun nafas. Apa itu? Al-khifdun nafas, untuk menjaga jiwa. Dan tidak boleh kita membunuh tanpa dengan alasan yang hak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari ini kita bisa ambil kesimpulan bagaimanapun ternyata pengaruhnya Yahudi wa Nasara yang luar biasa. Termasuk kemarin kita masuk di malam pergantian tahun baru itu, Masya Allah, di mana-mana. Kalau bisa semeriah mungkin, semewah mungkin, semahal mungkin, seakan-akan begitu. Padahal kalau kita melihat sejarah berjamaah, ternyata itu pernah awal sekali dilakukan adalah merupakan peradaban dari bangsa Romawi kuno. Dan itu pertama dilakukan adalah di tahun 46 sebelum Masehi. Mengapa itu kemudian dilakukan di tanggal 1 Januari? Karena di tanggal 1 Januari itu sebagai untuk memuja dewa namanya Dewa Janus. Dewa Janus itu yang kemudian menginspirasi dari kata Januari itu dari situ. Kita lebih hafal dengan bulan-bulan Januari, Februari, tapi pernah tidak ada di antara kaum muslim darah kita yang bisa hafal Asyhurul Islamiyah, bulan-bulan Islam. Ada yang hafal kan? Hampir kita tanya, mungkin ada 1, 2, 3 yang hafal. Padahal itu bulan kita, bulannya kita, bulan yang kita punya.
Hadirin jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan dari Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi pada setiap rakaat kita sholat mesti kita minta pada Allah dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang yang kau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dan dimaksudkan dengan al-maghdub, Nabi langsung memberikan tafsirnya. Al-maghdub ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahud, ad-dhallin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasara. Artinya kita ini minimal 17 kali dalam sehari semalam kita melaknat Yahudi wa Nasara. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali. Kalau kita misalkan tidak sholat sunnah nafilah misalkan. Dan itu kita menjadi bekal. Makanya ayat ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa kami nggak lurus ya? Saya pikir begitu. Apakah kita belum lurus? Tidak. Seluruh ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah istaqamu ila siratal mustaqim. Kamu beristiqomalah di jalan yang lurus. Karena hati ini selalu bolak-balik qalbun muqallaban. Karena bolak-balik, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang ini dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan kita berdoa kepada Allah, entah kita sadar atau tidak, dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu hakikatnya sebenarnya kita minta kepada Allah agar kita ini istiqomah di jalan yang benar. Para jamaah di Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahkan di hadis yang lain misalkan, Nabi juga memperingatkan kepada kita semua karena bahayanya bagaimana pemikiran, bagaimana sosial media sekarang. Sampai-sampai Nabi memperingatkan betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, badiru bi a'mali shalihah fitnah. Badiru bi a'mali kasatakunu fitanan kakita'il laili mudlim. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'min wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Bukhari. Di Bukhari dengan lafaz berbeda, dengan hampir intinya sama. Di Muslim juga demikian. Para jemaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, badiru bi a'mali shalihah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, jangan ditunda lagi. Nanti Ustaz, jangan ditunda lagi. Segera melakukan amal soleh. Kenapa kata Nabi? Satakunu fitanan, karena nanti akan banyak muncul fitnah. Di sini menggunakan fitan, bukan fitnatun. Artinya bagi jamak. Fitnah ini banyak. Bentuknya jamak. Nah, Nabi menggambarkan fitnah itu kakita'il lailil mudlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang namanya potongan malam, kapan akan berakhir, dari mana asalnya tidak jelas. Tapi fitnah itu nyata dan ada. Yang intinya yang kemudian ciri-cirinya aneh. Apa itu? Yusbiqu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Ayumsi mu'minan wa yusbiqu kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Masya Allah. Begitu cepatnya bergantian iman kafir, iman kafir itu. Yang kemudian Nabi menjelaskan mengapa demikian. Ya bi udinahu bi aradim minad dunya. Karena mereka telah menjual agamanya dengan kepingan-kepingan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita cermati hadis ini, Masya Allah. Coba kita telaah hadis ini. Ternyata hadis ini bukan berarti mereka pindah agama secara formal. Pindah agama secara formal, pindah agama, tidak demikian. Tapi begitu banyaknya informasi yang masuk, banyaknya pemikiran-pemikiran yang masuk dalam diri kita ini,
Sehingga saat sekarang ini tidak ada satupun keluarga, anggota keluarga kita yang tidak punya HP. Dari informasi yang masuk ini nggak jelas mana yang mengajak tauhid, mana yang mengajak syirik, campur aduk dari satu. Mana yang mengajak untuk orang yang berilmu, bagaimana mengajak kebodohan, campur aduk nggak satu. Bahkan di salah satu ada TikTok itu sampai ada yang menggunakan live langsung, dan itu saya lihat yang ikut, masya Allah, ribuan orang dengan cek kodam misalkan. Allahu yarham. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini pemikiran yang masuk dalam diri kita. Dan inilah godaan setan di era modern sekarang ini. Dan ini tidak pernah dialami oleh umat Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih hidup. Makanya sampai seorang tokoh ulama besar India, dia kemudian mengatakan umat sekarang ini mengalami ujian yang begitu pelik dan rumit yang belum pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Di dalam bukunya jadi ulama besar India namanya Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dalam bukunya Mada Khasiral Alam fi Khitatil Muslimin. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya mereka memperingatkan kepada kita ini hati-hati dengan akhir zaman ini, ujiannya semakin berat. Bahkan bisa jadi kita masih sholat, bisa jadi kita bisa haji setiap sahur misalnya, bisa jadi kita masih puasa, tapi ternyata hati kita, pikiran kita sudah ragu dengan Al-Quran, pikiran kita ragu dengan surga dan neraka dan sebagainya. Inilah bahayanya bagaimana godaan setan di era modern. Aku lupa lagi, astagfirullahaladzim walakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini jauh-jauh Allah sudah memperingatkan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana godaan iman, godaan pemikiran, dan itu kita alami hari ini, yang umat-umat sebelumnya tidak pernah mengalami ujian itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang beriman, lantas apa yang harus kita lakukan untuk membentengi anak kita, keluarga kita, istri kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini menggunakan nidaknya nidak khas untuk khusus orang beriman. Tentu kita yang mengaku iman pada Allah, tentu kita yang mengaku iman kepada Allah terpanggil dengan ayat ini. Dan keimanan kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, yang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah addibuhum wa allimuhum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan apa para jamaah sekalian dan Jumat rahimani wa rahimakumullah? Addibuhum, jadikanlah anak dan istrimu orang-orang yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia. Wa allimuhum, dan ajarkanlah, bekalilah anak dan istrimu dengan ilmu. Dengan dua perkara ini, dengan dua bekal ini, dengan adab dan ilmu lah, insya Allah kita, keluarga kita, anak istri kita bisa terhindar dari adab api neraka jahanam. Mungkin itu sedikit kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan
kesabaran dan sisa yang umur yang kita miliki ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seandainya Allah mengambil nyawa kita, kita berharap kepada Allah nantinya kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa unsur mu'minin. Allahumma aqim alamal jihad wa aqma ala syirki wal fasadi wa nahni ad-dunya wal akhirah wa ilayhi ma'ad. Allahumma dafa' anna al-ghala wal waba wa riba wa jina wa jalazina khan min syururi fitani ma dhahara minha ma batan an baladina hatta khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat wallahu ya'lamu ma tasna'un.